Dan kali ini, gue juga punya tamu-tamu yang spesial. The Rising Star, Wasa Wirman, dan juga The Multi Talent, Cak Dan. Mari kita sambut mereka. Oke. Hai. Apa kabar? Oh, Bung Andi. Terbaik. Cak Dan. Wasa, Rising Star, dan Multi Talent, Cak Dan. Mungkin di sini nih. Gua lihat tuh banyak sekali penonton-penonton yang baru. Oke. Jadi mungkin kita bisa perkenalkan kembali nih ya. Iya. Dari Rising Star dulu nih. Oke. Wasa Wirman. Halo, nama gue Ditya Wasa Wirman. Biasa dikenalnya ya Wasa Wirman. Gue seorang tech reviewer yang juga Poco Icon. Poco Icon, asik. Dulu itu sebelumnya kita udah pernah ngobrol-ngobrol bareng. Bertiga juga maksudnya total. Ya? Di Poco M3. Ya. Dan sekarang terima kasih sudah diundang lagi untuk kita ngomongin soal 5G di Poco M3 Pro 5G. Wajib dong, Poco Icon harus diundang. Wajib. Oke, Cak Dan. Ya, nama gue Danang Aradian, gue sekarang jurnalis di salah satu media online dan juga konten kreator. Konten kreator ya. Oke. Gitu, sip. Nah, kita ini sekarang pengen bahas tentang kita sudah memasuki era 5G. Kita sudah masuk nih sekarang 5G, provider sudah ada, pilihan sudah juga ada provider 5G di Indonesia. Nah, ngomongin tentang 5G, tadi sebelumnya gue juga udah menjelaskan bagaimana fenomena smartphone 5G. Ada banyak sekali spesifikasi yang emang harus di-upgrade dari perbedaan antara smartphone 4G dan 5G. Oke, tapi untuk jaringan 5G sendiri dengan era 5G ini, menurut kalian apa sih benefit 5G itu? Dari Cak Dan dulu deh. Oke, jadi ngomongin 5G. 5G. Oke. Jadi ngomongin 5G ini emang bisa panjang ya. Kita bisa lihat dari jangka panjang dan jangka pendek. Oke. Jangka panjang itu ntar perkembangan 5G ini bakal luar biasa. Mulai dari smart city, IoT, smart factory, udah pokoknya ribet lah. Artificial intelligence itu jangka panjangnya. Nah, jangka pendeknya sekarang kita ngomongin soal jangka pendeknya. Kira-kira apa sih yang berguna untuk konsumen sekarang gitu? Oke. Nah, ini ada dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah kecepatan ya. Otomatis 5G ini kecepatannya bisa sampai 3-4 kali lipat lebih cepat dibandingkan 4G yang ada sekarang. Yang kedua soal latensi. Latensi itu adalah jeda ya. Kalau misalnya kita bermain game itu kalau latensinya rendah, jadi dia memang benar-benar nggak ada jeda antara nggak ada nge-lag, nggak ada kalau misalnya main game itu bisa lebih nyaman, bisa lebih cepat, nah kayak gitu. Jadi antara kecepatan, yang kedua latensi. Jadi menurut Cak Dan, yang pertama itu adalah kecepatan dan juga latensi. Itu akan mempengaruhi bagaimana kita melihat suatu konten dan lebih produktif. Berarti. Betul. Ya. Oke. Dari Wasa, menurut lo gimana? Setuju sebenarnya sama Cak Dan ya. Cuma kalau dimudahkannya aja analoginya tuh kayak gini. Misalkan kita biasa main browsing gitu, main browser lah. Kita ngeklik link itu nunggu dulu sebentar baru keluar. Ngeklik apa nunggu dulu baru keluar. Jadi dengan adanya 5G, ibaratnya ini teman-teman kayak ngebuka galeri handphone teman-teman, klik langsung keluar albumnya, album langsung diklik keluar fotonya, diklik lagi fotonya langsung keluar dan kita tinggal pinch out, pinch zoom itu tuh cepet. Nah 5G dengan kita nyobain 5G dengan jaringan 5G maksudnya, itu kita kayak ngeklik link itu udah langsung pencet langsung keluar, pencet langsung keluar. Jadi udah enak banget gitu. Nah, banyak sekali sekarang smartphone yang sudah menggunakan support dengan 5G, jaringan 5G yang ada hadir di Indonesia. Menurut Cak Dan Wasa Wirman, bagaimana spesifikasi dan dari sisi harga? Karena kan tadi kalau misalnya dilihat 5G ini akan sangat membantu ya, dari kecepatan, dari bagaimana kita menikmati konten. Betul. Nah ini kan udah ada beberapa nih yang sudah launching dengan 5G. Menurut kalian yang sudah ada ini, smartphone yang sudah ada nih, itu seperti apa? Ya, jadi sebenarnya 5G awalnya dari flagship dulu. Karena apa? Karena emang harga modemnya lebih mahal. Dan akhirnya sekarang udah mulai turun ke mid-end sampai akhirnya entry level. Nah, itu penting supaya gimana caranya orang-orang lebih banyak orang bisa mengakses handphone yang harganya lebih terjangkau tapi udah 5G. Sudah 5G. Nah, ini itu tantangannya. Tantangannya. Nah, ini yang gue seneng dari Poco itu adalah
di balik dari killer-killernya itu, dari pembunuhan-pembunuhannya itu. Tapi sebenarnya Poco ini mendemokratisasi handphone ya. Handphone. Karena berat bahasanya. Karena jadinya lebih banyak orang bisa mengakses handphone dengan harga yang lebih terjangkau. Oke. Gitu. Gitu. Ya, oke, kalau menurut gue bener sih yang Cak Dan bilangin tadi itu biasanya modulnya 5G itu emang mahal. Dan rata-rata di handphone flagship berarti kan kayak ada tembok gitu loh antara yang bisa nyobain 5G atau bisa pakai 5G itu cuma yang kalangan atas aja. Tapi semakin seiring kemajuan teknologi, benar mid-range sama entry level juga akan kebagian harusnya, apalagi di Poco ini ya. Kalau ngomongin harga ya yang udah beredar di pasaran, kalau kita ngomongin belasan juta sampai 10 juta ya banyak lah yang udah 5G. Tapi kalau ngomongin yang harga paling below-nya ya, setahu gua ya masih di 3 jutaan ya. 3 juta. Nah 3 jutaan sebenarnya kalau mungkin ini ya, menurut saya, menurut Cak Dan, menurut Bung Andi juga mungkin murah, cuma ada lah, maksudnya kita kalau ngomongin se-Indonesia 3 juta itu mahal. Masih mahal. Ya. Mahal. Ya. Nah ini nih, kita hadir hari ini, kita akan bahas juga nih dengan Poco M3 Pro dengan tagline The Real 5G Killer. Kalian udah dengar juga tadi cara produk seperti apa. Menurut kalian produk Poco terbaru Poco M3 Pro 5G ini dengan The Real 5G Killer, menurut Wasa dulu deh. Oke. Gimana nih? Menurut Wasa? Gimana apa aja nih? Speknya ya? Gitu lah. Kita ngomongin ke harga nih ujung-ujungnya. Nanti. Oh itu nanti. Spek dulu. Spek dulu. Kalau ngomongin spek ya harusnya emang bener-bener lebih affordable sih emang harusnya ya. Karena kan sesuai tagline-nya si Poco, kalau kita mundur ke belakang, flagship killer udah, mid-range killer udah, entry level juga apalagi. Sekarang ibaratnya barunya adalah the real 5G killer ya. Speknya harusnya ya minimal ya kayak yang udah-udah. Yang udah-udah Poco maksudnya. Selalu bisa nge-kill kelasan yang mungkin setara, tapi dengan harga yang below biasanya. Tapi ya tetap ngasih experience yang menyenangkan. Terutama dari desain sini kalau ya. Nah, Wasa kan ini sering bahas tentang desain. Menurut lo deh? Gue orangnya emang physically oriented banget sih. Lu suka fisik ya? Fisik ya. Fisiknya dulu ya? Gak muna yang ngeliatin fisiknya dulu, baru ke hatinya dulu. Nah ini kenanya sih menurut gue oke loh. Biasanya kan kalau ngasih two-tone gitu ya, two-tone atau 2 warna, biasanya tuh kayak cuma di bump kameranya aja yang beda gitu, atau dibikin segaris ke bawah gitu kan, atau dibikin segaris secara horizontal gini kan. Sedangkan kalau ngomongin Poco M3 yang kemarin mirip kayak Among Us, jadi cuma sebagian sini doang, pinggirannya masih tetap ada warna, ada back covernya. Nah yang ini Poco M3 Pro tuh nanggungnya tuh menurut gua asimetrisnya keren sih, cuma segini doang gitu, nggak sampai ke bawah gini loh, nggak kayak pasaran-pasaran yang ada gitu. Oh gitu ya. Desainnya nggak gitu-gitu aja ya. Ini bahkan Poco M3 loh. Pasaran. Ini Poco M3 Pro. Iya. Ini penerus dari Poco M3. Dari segi desainnya juga sangat berbeda. Jadi dari segi desain sih, The Real 5G Killer ini juga bisa diandalkan ya menurut Wasa. Iya betul. Oke, Bung. Terus selain ngomongin soal desainnya, kita kan ya wajib juga ngomongin soal speknya. Ini speknya kan Poco M3 Pro 5G kita tuh dikasihnya ya MediaTek Dimensity 700 itu udah minimal banget biar kita dapetin 5G. Terus juga kalau ngomongin prosesornya itu 7 nanometer. 7 nanometer tuh biasanya juga ada flagship yang lain pakainya juga sama 7 nanometer. Jadi kalau ngomongin yang soal nanometer kan paling kecil sekarang tuh masih di 5 nanometer. Ini setingkat di atasnya 7 nanometer, hemat daya juga. Baterainya goceng alias 5000 ya kan. Terus lu juga masih ngasih jack audio bagian atas. Terus masih ada infrared blaster. Fingerprint di samping. Ya, walaupun kalau ngomongin orang katanya, di samping, kenapa di samping, kenapa nggak dalam layar? Tapi kalau soal akurat, gue lebih seneng yang di samping sih. Lebih nyaman ya? Lebih kayak true life banget gitu kan. Handphone kita dipegangnya begini gitu. Jadi kalau ngobrolin 7 nanometer tuh ya bisa dibilang itu sama dengan prosesor flagship kita yang baru kita luncurkan kemarin. Ada Snapdragon 870 itu 7 nanometer di Poco F3 dan mungkin di Snapdragon 865 di Poco F2 Pro. Oke. Cak Dan. Ya menurut gue udah oke banget. Tadi Wasa udah ngomongin desain. Ini udah ada 48 megapiksel, kemudian baterainya juga udah 5000, 18 watt, kemudian speknya juga udah 6 GB RAM-nya, ya kan? Udah ya untuk harganya seharusnya itu udah keren banget sih. Ini udah
cukup lah untuk menunjang apa yang lo lakukan dengan jaringan 5G nantinya. Ini sebenarnya udah sangat oke banget. Oke ya, Oke dari segi dong. spek dan ini. Iya dong, ini layarnya udah Full HD, udah 6,5 inch. 6,5 inch gitu. Oke, Ya. Full HD plus lah. Ya, ini kalau menurut gua desainnya lebih dewasa ya. Kalau misalnya Lebih dewasa. lebih dewasa. Kalau misalnya Poco yang M3 yang lama itu lebih untuk anak muda banget, yang fun gitu ya. Kalau ini lebih mature, lebih dewasa, lebih dewasa. elegan, lebih pro-nya tuh kelihatan gitu. Kelihatan ya. Dari warna Emang ada glossy-nya. pembeda ya. Ada beda banget warnanya. Oke. Karena glossy Gitu. juga kali ya. Iya, karena glossy. Banyak sekarang orang yang bilang sekarang tuh belum penting nih 5G gitu di Iya. era ini. Ya. Banyak yang nanya, perlu nggak sih sekarang udah kita pakai 5G? Nah, dalam jangka waktu yang dekat, yang bisa langsung kerasa Langsung tadi, kerasa sih. kita bisa langsung kolaborasi di cloud. Atau Oke. pakai aplikasi-aplikasi udah tadi Bisa lebih cepat ya. Lebih cepat ya. Jadi kolaborasi yang satu di mana, yang satu di mana, semuanya bisa kolaborasi dalam satu aplikasi dan itu nggak ada jedanya. Kalau misalnya kita kerja di luar kota, di luar kafe gitu, kita nggak perlu lagi bergantung pada wifi yang ada di kafe. Oke. Iya, karena kita tinggal streaming aja nih handphone ya. Handphone, Kita oke. pakai tethering, kecepatannya udah langsung 700, Ya. 500. Ya. Jadi ngapain kita connect ke wifi kafe, nggak usah nanya Nggak lagi. perlu lagi. Nggak perlu nanya lagi, gitu. Jadi itu ya, jadi file-file akan lebih mudah tersinkron ke cloud, kemudian nonton 4K di handphone ini akan bener-bener ngerubah gimana lo mengkonsumsi video. Kenapa sih gua harus nyobain 5G sekarang gitu. Dan Oke. ketika orang lain belum bisa, dan lu udah bisa, lu bisa cerita gitu. Nih, gue bisa kayak gini ya. Oke. Itu 5G emang bener-bener merubah gaya hidup kita. Nah, oke, kita masuk ke bagian yang ini paling ditunggu-tunggu sih. The real 5G killer, berapa sih harga yang Ini nih. cocok nih menurut dari Cak Dan sama Wasa? Tapi tunggu dulu. Mungkin kalian sebenarnya sudah pada tahu ya dengan karakternya Poco. Betul. Kalau misalnya kita lihat, kita melihat dari sebuah smartphone dengan spek yang kayak Poco M3 Pro 5G, kira-kira menurut kalian harganya itu berapa nih? Coba dulu nih. Nah, Cak Dan lah. Cak Dan, boleh. Gak mau, gue duluan deh. Iya, oke, saya duluan. Gini, disclaimer dulu nih buat teman-teman yang mungkin lagi nonton ya. Ini pada saat wawancara begini, Iya. gue sama Cadan belum tahu harganya berapa. Cuma Bung Andi doang yang tahu Ya, harganya nih. Tumpah kan? Tuh, sepatutnya Allah. Jadi gini, kalau disuruh nebak harga, kita mundur lagi kan semuanya serba killer ya. Kalau ngomongin harga yang beredar sekarang, yang paling terjangkau itu 3,2 juta. 3,2 juta. Bener kan? 3.199. Ya. Tapi dia juga ngejual dengan harga flash sale. Flash sale, iya. 299 atau Yes. kita buletinnya 3 juta. Nggak mungkin pokok harganya segitu juga. Ya, Iya pasti kan? pasti lebih. Pasti lebih below lagi, Iya, lebih iya, ya terjangkau lagi gitu Iya, kenanya. lagi. Tebakan gua ngambil harga flash sale-nya. Jadi Harga flash. Harga flash sale ya? SRP-nya ya tapi ya. Jadi menurut gua ini harga SRP-nya untuk Poco M3 Pro 5G adalah 299 atau ya 3 juta lah. Oke. Itu harga SRP. Kalau harga flash sale harusnya lebih terjangkau lagi. Oke. Gitu ya. Dari gue segitu, Cadan. Oke, Lu. dari Wasa, Wasa bilang harga real ya, harga real ya, Realnya. 2,9. Iya, iya, iya. Cak Dan. Dari gue emang buat Poco tuh semuanya kemahalan. Jadi pasti di bawah 3,2 juta. Wasa ini udah paling bener nih harusnya 3 juta ya. Gue turunin mungkin 3,1 yang paling mahal, yang paling murah 2,6. Paling murah 2,6. Nah, kan ada dua varian ya. Ya, ada Paling dua murah varian. 2,6, yang paling mahal 3,1. Oke, Gitu deh. itu real ya berarti, harga real ya. Nah, Oke, Harga real. harga real. Kalau lebih murah lagi suruh bikin sendiri kali ya. Oke, untuk memastikan apakah Wasa dan Cak Dan ini tebakannya benar, mari kita lihat ke sesi harga. Sebelumnya, gua akan terima kasih dulu sama Cak Dan, Wasa udah Sama. hadir di sini. thank you. Thank you. Stay safe. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di launching Poco-Poco berikutnya. Amin. Oke, thank you. Thank you. Thank Kita stay you, di sini Bung ya Andi. Mas ya. Kita stay ya. Oke.